Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Kang Ibrahim, membahas buku Pelanggan Seumur Hidup. Di channel ini Anda para penonton akan mendapatkan wawasan dan ilmu yang sangat bermanfaat dalam hidup Anda semua penonton. Oke teman-teman, baik lagi dengan saya di buku Pelanggan Seumur Hidup. Dalam buku ini menjelaskan gimana caranya kita akan mendapatkan konsumen atau pelanggan tetap, pelanggan yang setia dengan kita. Jadi buat kalian jangan lupa menonton dari awal sampai akhir, oke? Sekarang kita akan membahas tentang satu, yaitu tanyakan kepada pelanggan Anda apa yang mereka inginkan dan berikan. Lah itu. Maksudnya dalam judul bab 1 ini, Anda atau teman-teman sahabat Kang Ibrahim harus menanyakan kepada konsumen apa yang dia inginkan, apa yang dia sukai dari kita. Dan ketika kita sudah mengetahui, harus memberikan yang dia inginkan, oke? Itu maksudnya. Pelanggan akan mengatakan bagaimana memberikan pelayanan terbaik. Kita akan mengetahui ketika kita bertanya gimana caranya agar kita sebagai pemasaran atau yang menjual produk, jasa atau produk lainnya, kita harus menanyakan kepada konsumen kita gimana caranya agar pelayanan kita tuh sangat baik. Ketika Anda memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk berbicara, dan kalau Anda bersedia apa yang penting baginya. Maksudnya apa? Ketika teman-teman memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan pendapatnya tentang pelayanan kita, maka itulah menyatakan dengan jelas apa yang penting bagi kita, apa yang penting baginya gitu. Dalam buku ini menceritakan, saya katakan di sini bahwa tidaklah menjadi soal apa yang dikatakan oleh konsultan atau orang lain tentang bagaimana kita harus menyambut pelanggan. Maksudnya apa? Tentang yang dibicarakan oleh konsultan atau siapapun itu tidaklah penting dalam buku ini. Yang penting yaitu yang menjadi soal yaitu apa yang diinginkan oleh pelanggan kita, apa yang diinginkan oleh konsumen kita. Maka dari itu kita harus mengetahui hal itu daripada menanyakan kepada mereka. Maka ketika kita ingin mengetahui apa yang pelanggan kita inginkan, kita harus berinisiatif menanyakan kepada pelanggan, memberi kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan pendapatnya tentang pelayanan kita, apakah sudah totalitas atau biasa-biasa saja gitu. Yang pertama, bila pelanggan datang ke kasir untuk membayar atau datang ke pusat toko kita, kita harus meminta untuk menjawab 3 pertanyaan saja. 3 pertanyaan saja gitu. Sangat simpel pada formulir yang sudah kita siapkan. Maka ketika ada pelanggan atau konsumen yang datang ke toko kita, yang datang ke produksi kita, kita harus memberi kesempatan, harus menanyakan dengan cara kita memberikan selembar pertanyaan, yaitu 3 pertanyaan. Formulir ini cukup singkat sehingga kebanyakan orang tidak keberatan mengisinya. Maka ketika kita memberikan
formulir atau soal tentang apa yang diinginkan oleh konsumen cuma 3, maka kebanyakan konsumen tidak keberatan karena pertanyaan juga sangat mudah. 3 gelintir pertanyaan itu kita dapat mengetahui banyak hal. Ketika kita mendapatkan respon terhadap konsumen, memberikan jawaban, memberikan pendapatnya kepada kita dengan cara menulis atau menjawab pertanyaan yang kita siapkan, maka kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan di depannya itu. Saya bacakan apa saja 3 pertanyaan itu dalam buku ini. Saya perlihatkan dulu. Kelihatan? Ini 3 pertanyaan. Untuk yang belum jelas, saya bacakan saja, oke? Yang berjudul Kami Ingin Tahu. Yang pertama, apakah harga yang kami minta kurang, sama, atau lebih dari perkiraan Anda? Maksud pertanyaan pertama, harga yang kami tawarkan apakah kurang, atau sama, atau lebih dari perkiraan Anda? Terus pertanyaan yang kedua, apakah produk Anda selesai kami servis sesuai janji kami? Jadi ketika kita memberikan atau mengambil sesuatu atau memproduksi, menjual sesuatu, melayani sesuatu dengan apa yang kita ucapkan. Contohnya begini, contohnya saya bekerja di Cuci Laundry. Ketika saya mengambil barang atau mengambil luntian, saya menyampaikan, dan pelanggan itu bertanya, ini beresnya berapa hari? Ini selesainya kapan? Saya menjawab 3 atau 4 hari. Kalau laundry ini lebih cepat keringnya atau selesainya, saya langsung antarin ke rumah ibu atau bapak gitu. Maka ketika itu yang disampaikan harus ditepati janjinya. Kalau tidak, maka akan tahu jawabannya dalam formulir atau soal jawaban pertanyaan yang sudah kami siapkan untuk pelanggan kita. Pertanyaan yang ketiga, apakah ini ulangan untuk reparasi yang sama? Saya kurang paham juga ini. Apakah ini ulangan untuk reparasi yang sama? Untuk Anda gimana? Yang tahu komen ya. Terima kasih banyak dari kami Cuci Laundry. Contohnya. Dalam buku ini juga sangat komplit, sangat baik sekali. Bahwasannya pertanyaan yang pertama dimaksudkan karena bila orang merasa tidak memperoleh apa yang sepantasnya dengan uang mereka, mereka tidak akan senang berhubungan dengan kita. Apapun yang kita lakukan. Maksudnya dalam buku ini atau pertanyaan yang pertama ya, maksudnya apakah konsumen kita mendapatkan apa yang dikeluarkan uangnya? Contohnya kualitas sesuai dengan harga. Berarti ketika kita menawarkan produk dan menyampaikan harga harus sesuai dengan produk kita. Gitu. Apakah dia mendapatkan manfaat? Kita pun mendapatkan manfaat. Kita harus totalitas. Oke. Pertanyaan yang kedua dimaksud untuk mengetahui apa kita menepati janji, apakah produk sudah siap pada waktu yang kita janjikan. Contoh yang tadi, bahwasanya pertanyaan kedua itu apakah kita melayani dengan tepat janji, melayani dengan tepat waktu, disiplin dan lain sebagainya. Dan terakhir pertanyaan ketiga itu mengetahui apakah kita terpaksa berulang-ulang melakukan reparasi yang sama. Gitu. Mengetahui 3 hal pertanyaan itu penting bagi pelanggan.
hal yang sangat penting. Jadi buat kalian untuk mempunyai bisnis, untuk berinisiatif membuat 3 pertanyaan dalam usaha agar kita tak mengetahui apa yang kurang dari produk kita, apa yang kurang dari pelayanan kita, mau produk maupun jasa. Sekali kita tahu apa yang penting, kita harus berusaha menyediakan. Gitu. Ketika kita mengetahui jawaban dari setiap 3 pertanyaan itu, kita harus melaksanakan dengan maksimal. Kita harus melaksanakan dengan totalitas. Gitu. Tujuan pokok ketiga pertanyaan itu untuk menekankan bahwa kita bekerja dengan penuh perhatian terhadap pelanggan. Gitu. Jadi ketika kita memberikan pertanyaan untuk memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk menyampaikan pendapatannya, itu akan menekankan bahwa kita bekerja untuk konsumen dengan penuh perhatian terhadap pelanggan kita. Gitu. Terus bagaimana caranya? Tanyakan kepada pelanggan apa yang mereka inginkan. Bertanyalah dengan sopan dan jangan memaksa mereka untuk menjawab. Adakan survei sedemikian rupa sehingga pelanggan yang tidak mau menjawab tidak terganggu. Jadi ketika ada pelanggan yang tidak mau menjawab, tidak mau memberikan pendapatnya, jangan dipaksa. Itu karena setiap pelanggan itu berbeda-beda, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang mau, ada yang mau tidak semua pelanggan mau gitu. Jangan dipaksa. Oke. Kami beri mereka kesempatan untuk menjawab 3 pertanyaan di tempat kas. Jadi dalam buku ini untuk merekomendasikan teman-teman ketika mempunyai bisnis atau toko, kita harus menyediakan lembaran soal atau pertanyaan atau apa yang ingin disampaikan oleh pelanggan ketika kita memberikan pertanyaan gitu di dalam kasir. Karena setiap toko mau produk maupun jasa kan ada kasirnya. Nah, itu kesempatan Anda memberikan atau menawarkan kepada pelanggan untuk menjawab pertanyaan, yaitu 3 pertanyaan saja. Tidak susah. Dan kalau mereka masih ingin menyampaikan hal-hal lain seperti yang termaktub dalam pertanyaan ke-49 dalam daftar pertanyaan itu, kami menanyakan apakah mereka mau bergabung pada suatu kelompok fokus. Kalian tahu gak kelompok fokus apa? Saya akan jelaskan. Kelompok fokus adalah suatu gagasan yang kami pinjam langsung dalam buku ini, yaitu Stellino dan Stellino yang memberitahu kami cara melaksanakan gitu. Kelompok ini merupakan sarana untuk mengetahui bagaimana kami kerja. Sebab lewat kelompok ini kami bertanya kepada pelanggan apakah mereka senang berhubungan kerja sama dengan kami. Apakah kami telah benar-benar memberikan segala pelayanan atau mungkinkah ada kekurangannya tidak kami sadari. Kelompok ini membantu kita mengatasi segala sesuatu. Saya menyadari bahwa maksudnya apa? Kelompok fokus itu kita mencari konsumen yang senang dengan kita, senang sekali sudah menerima kita dan sudah menyukai kita, maka kita tawarkan dia menjadi kelompok fokus. Kalau kelompok fokus itu apa? Kelompok fokus itu agen atau reseller, affiliate dan lain sebagainya gitu. Dan
dalam buku ini saya menyadari bahwa manajemen dengan berkeliling, manajemen by when wearing around MBWA adalah cukup efektif bila kami mempunyai satu atau dua pusat kerja. Kita dapat melihat apa yang terjadi. Kita tidak akan jadi apa itu manajemen dengan berkeliling? Manajemen dengan berkeliling itu door to door. Kalian tahu door to door? Door to door. Door to door itu kita langsung datang, langsung survei ke tempat agen kita atau ke tempat konsumen kita agar kita tahu kondisi dan konsumen kita gitu. Maka tidak akan mempunyai waktu dengan menerapkan manajemen itu, maka kita harus mencari agen untuk berkeliling di semua tempat itu. Untuk itu diperlukan sumber informasi lainnya, misalnya kelompok fokus yaitu agen atau reseller. Kelompok fokus adalah cukup sederhana bagi kita, tapi bermanfaat bagi kita. Dan orang mengatakan apa yang sebenarnya ketika sudah terjawab 3 pertanyaan itu. Kalau mereka telah mengisi jawaban, oh ini maksudnya ya ketika kita kelompok khusus kita memberikan lembaran lagi, yaitu 49 pertanyaan yang kami ajukan, yang kami menyempatkan diri datang pada suatu pertemuan kelompok fokus. Mereka pasti ingin mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran mereka. Kami dengar mereka. Nah, tujuannya apa? Memberikan pertanyaan 49. Tujuannya ketika ada kelompok fokus yang malu atau enggan menyampaikan pendapatnya, maka kami menginisiatifkan diri memberikan lembaran persoalan yang ada dalam pikirannya untuk menyampaikan dalam tulisan lembaran itu. Gitu maksudnya. Sangat panjang sekali ini pertanyaan. Panjang sekali ya. Kelihatan nggak? Ya. Wah, dalam buku ini juga ada ringkasannya. Selain saya sudah jelaskan, saya baca lagi ringkasan nanti. Ada 4 poin. Yang pertama, jangan menebak-nebak apa yang dikehendaki pelanggan. Maksudnya apa sih? Jangan menebak-nebak apa yang dikehendaki pelanggan. Maksudnya kita kalau ingin mengetahui pelayan kita baik atau tidak, harus bertanya. Jangan menebak-nebak nanti salah. Maka kita harus berinisiatif membuat lembaran soal atau pertanyaan agar konsumen, pelanggan atau kelompok khusus itu mengungkapkan pendapatnya dan kita pun bisa memperbaiki diri dan perusahaan kita sendiri gitu. Poin yang kedua, usahakan cara yang gampang untuk mengungkapkan diri. Dalam poin kedua maksudnya apa? Maksudnya kita harus memberikan solusi. Gimana caranya pelanggan kita mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan kritikan kita tentang pelayanan kita atau produk kita, agar kita bisa memperbaiki diri, agar kita bisa berkembang, tidak stagnan, tidak di situ-situ saja gitu. Poin yang ketiga, suatu cara yang gampang untuk mendapatkan anggapan 100%. Dengan 3 pertanyaan kita dapat manfaat, kita terbantu untuk mengetahui dan mendapatkan tanggapan 100% dengan 3 pertanyaan saja. Kalau pelanggan khusus 49 pertanyaan gitu. Nah, ketika kita mengetahui itu tanggapan 100%, sangat bermanfaat sekali buat teman-teman untuk dipraktekkan ya. Yang keempat, jangan ada paksaan. Kalau orang tidak mau mengisi
ya nggak apa-apa, karena tidak semua orang itu mau, tidak semua orang itu ingin mengisi pertanyaan itu. Jadi kesimpulan dari bab 1 itu kita harus membuat 3 pertanyaan mau di toko atau di seorang pemasaran yang ke lapangan. Karena agar kita tahu apa yang harus kita kembangkan, apa yang harus kita perbaiki. Jika kita tahu apa yang diinginkan oleh konsumen, apa yang diinginkan oleh pelanggan kita, maka kita langsung otomatis kita harus memperbaiki, kita harus menempati janji, kita harus melaksanakan apa yang diinginkan oleh konsumen kita. Maka bisnis kita berkembang sangat pesat sekali. Mungkin itu saja dari saya, Kang Ibrahim. Mohon maaf jika video ini kurang sempurna, karena yang sempurna ketika kita bersama. Hidup sendirian tanpa kekasih cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.